Arema. Oh, seneng jadi seneng. PT LIB dan Pampel dilakukan diskusi dan terjadi kesepahaman bersama bahwa silakan untuk dilaksanakan di malam hari. Memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya telah bertelepon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni Infantino, berbicara mengenai FIFA Under 20, berbicara banyak, tetapi keputusan apapun adalah kewenangan di FIFA. Selamat malam, 1 Oktober 2022 harusnya menjadi ajang untuk menunjukkan sportivitas antara Arema FC dan Persebaya. Namun terjadi tragedi saat ini, satu maupun ratusan nyawa tentu tidak bisa disamakan. Tidak ada satu nyawa pun yang seharusnya hilang dalam sukacita pertandingan yang seharusnya sportif. Saat ini tentu kita mengikuti betul detik demi detik setiap update atau perkembangan mengenai pengusutan siapa yang salah karena apa. Malam ini Forum Christian, iya kita bahas soal itu, tapi kami akan mengajak semua narasumber yang kami ajak di forum ini untuk bicara mengenai bagaimana seharusnya kita belajar dari kasus ini dan jangan sampai terjadi di kemudian hari. Ini mungkin sulit tetapi harus dilakukan agar kemudian tidak hanya saling tunjuk, saling mengarahkan telunjuk kepada siapa yang salah, tetapi kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang seharusnya perlu untuk diperbaiki. Saya perkenalkan sejumlah narasumber yang bergabung di studio Forum Christian. Yang pertama ada Ignatius Indro. Mas Indro, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Mas Indro adalah Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Betul. Terima kasih. Kemudian ada Mas Anton Sanjoyo. Ini seharusnya pengamat sepak bola tapi kemudian belakangan menjadi anggota dari tim gabungan independen pencari fakta. Kasus Kanjuruhan ya Mas ya. Mas Anton terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Kemudian ada Mas Zainal Arifin dari Ketua YLBHI bidang advokasi dan jaringan. YLBHI sejak awal sudah bikin siaran pers bahwa negara harus bertanggung jawab gitu ya. Saya mau mulai dari situ dulu karena tadi sebelum kami mengudara Mas Anton bilang saya sebenarnya belum banyak bisa banyak bicara, tapi karena Mas Anton ini adalah wartawan yang selalu mengikuti, karena nggak ada mantan wartawan ya Mas ya, selalu mengikuti perkembangan dan tahu betul bagaimana dari dulu perjalanan dunia persepak bolaan kita. Jadi saya mau kacamatanya besar, lebih luas lagi Mas. Jangan hanya sebagai anggota tim gabungan. Itu satu hal. Hal lain saya berharap bisa lebih luas lagi perspektifnya. Tapi saya mau ke Mas Zainal dulu. Mas Zainal, ya kalau Anda melihatnya kan dari kacamata hukum ya. Kacamata hukum saya mau mulai dari situ. Ini siapa yang salah, apa yang salah, karena siapa? Itu menurut Anda sudah berjalan sesuai on the track dengan ada TGIPF, kemudian ada pengusutan dari komite atau komisi disiplin dari PSSI atau seperti apa? Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban ya yang meninggal dalam kejadian atau dalam tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Dan tentu saja juga berdoa untuk keselamatan ini ya para korban yang luka-luka hari ini, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Nah melihat peristiwa dan kejadian di Kanjuruhan, menurut saya atau menurut YLBHI tentu saja kita tidak bisa mengelakkan dari fakta-fakta yang ada. Nah fakta-fakta yang ada tentu saja bisa kita dapatkan dari beberapa ini ya keterangan-keterangan di media sosial terutama dan juga pemberitaan-pemberitaan media. Dan tentu saja YLBHI bersama dengan LBH Surabaya dan juga LBH Pasmolang juga melakukan ya investigasi gitu dan bertemu dengan beberapa saksi-saksi dan juga bertemu dengan keluarga korban. Nah dari beberapa ini ya informasi yang didapat bahwa kita menemukan peristiwa atau kejadian kemanusiaan yang terjadi pada 1 Oktober di Kanjuruhan itu memang tidak terlepas dari kemudian peran serta ini ya aparat kepolisian yang secara aktif gitu ya menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam pengendalian massa. Nah, saya rasa ini juga menjadi hal yang penting. Kita bisa melihat bahwa memang benar ada penonton yang kemudian turun dari tribun masuk, tapi kemudian
bukan dalam untuk melakukan melakukan huru-hara atau kemudian menyerang, tapi memberikan semangat kepada para pemain, dan itu juga sudah diklarifikasi juga dan dikonfirmasi ya oleh kawan-kawan supporter Aremania. Justru kemudian hal inilah yang kemudian ditangkap dan diterjemahkan oleh aparat kepolisian pada waktu itu sebagai satu bentuk ancaman yang itu akhirnya menimbulkan kekerasan fisik yang itu memprovokasi kawan-kawan penonton yang lain, dan akhirnya terjadi pelemparan atau kemudian penembakan gas air mata yang dalam hal ini tidak hanya gas air mata itu ditembakkan dalam tengah lapangan, akan tetapi juga ditembakkan di tribun-tribun. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya korban berjatuhan itu tidak terelakkan. Dan saya rasa dari situasi dan fakta itu, maka kemudian kita bisa melihat, satu, apakah kemudian yang dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian dan TNI ya, yang dalam hal ini mengamankan proses pelaksanaan pertandingan tersebut, apakah dibenarkan. Nah, tentu saja sudah ada banyak statement dan juga keterangan bahwa memang itu tidak dibenarkan membawa gas air mata ataupun kemudian senjata api ke dalam stadion. Dan itu memang menjadi salah satu standar safety and security FIFA dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola. Ditambah lagi kalau kita melihat atau merujuk kembali kepada peraturan Kapolri kaitannya dengan penanganan pengendalian massa dan juga kaitannya dengan tindakan-tindakan Polri dalam hak asasi manusia gitu dalam pelaksanaannya, tentu saja banyak hal yang kemudian secara prosedur itu dilampaui. Yang harusnya yang paling pertama dilakukan itu adalah melakukan himbauan secara persuasif, tapi kemudian yang terjadi adalah Tapi penembakan. Belakangan kan Kapolri sudah mencopot beberapa pejabat kepolisian yang ada di wilayah hukum di tempat kejadian perkara gitu. Nah, saya rasa kemudian pencopotan itu kan semacam mutasi ya, tidak menghilangkan unsur-unsur kemudian pidana yang harusnya kemudian itu dituntaskan. Dan yang kedua ya, bagaimana mungkin kemudian gas air mata itu bisa dibawa oleh aparat kemudian masuk ke stadion? Untuk sesuatu yang seharusnya tidak dibenarkan menurut Anda? Artinya sebenarnya ini tidak hanya terjadi, artinya ini sistem yang kemudian ada dalam konteks keamanan dalam pelaksanaan sepak bola penyelenggaraannya menggunakan Polri, yang kemudian saya nggak tahu ini proses-proses bagaimana mereka komunikasi sehingga proses itu apakah ada himbauan atau tidak sebelumnya, sehingga kemudian proses-proses itu membawa senjata dan juga membawa gas air mata itu sampai terbawa di dalam stadion, itu kan menjadi hal yang penting. Dan tentu saja penembakan itu kalau di beberapa statement itu sudah sesuai prosedur. Nah, artinya kalau melihat dari statement-statement ini berarti ada kaitannya dengan rentang komando yang diberikan kepada petugas-petugas di lapangan. Siapa yang memerintahkan untuk satu membawa gas air mata yang seharusnya menurut Anda, menurut standar keamanan dari stadion adalah tidak dibenarkan untuk digunakan? Ya. Itu jadi pertanyaan buat Anda. Kalau YLBHI menyoroti mengenai tanggung jawab dari aparat kepolisian dan TNI ya yang terlihat hadir dan diikutkan dalam pengamanan di stadion pada saat terjadi tragedi berdarah di Kanjuruhan. PSSI Komite Disiplin atau Komisi Disiplin tepatnya sudah memberikan sanksi kepada panitia pelaksana. Sudah terhubung melalui Zoom ada Pak Erwin Tobing ya dari Komite Disiplin, Ketua Komite Disiplin PSSI, betul. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Erwin. Pak Erwin, mungkin Anda bisa mengelaborasi dan menjelaskan lebih detail lagi kalau tadi yang disoroti oleh YLBHI adalah mengenai kehadiran aparat penegak hukum dan cara aparat penegak hukum mengamankan atau memitigasi terjadi ancaman ketika itu sebelum terjadi tragedi. Tapi kalau dari Komite Disiplin kan sudah menyangsi betul ya, sudah memberikan sanksi kepada panitia pelaksana. Mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya kesalahannya, tujuannya apa, sehingga kemudian menjadi terang kepada publik. Ini di setiap stadion itu ada panitia pelaksana dan panitia pelaksana itu punya tanggung jawab ini loh sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan pada kami. Baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
kita berduka cita, Indonesia berduka cita. Olahraga berduka cita, PSSI berduka cita, khususnya lagi masyarakat Jatim, lebih khusus lagi adalah anak-anak Malang, Arema. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kesabaran, kekuatan kepada semua keluarga yang tinggal maupun yang sakit bisa segera sembuh. Jadi kita harus lihat dulu sebenarnya. Saya bicara tidak mau menyangkut bukan bidang saya. Kita harus tahu dulu bagaimana nih kejadiannya. Ini kan sebenarnya kita harus pahami. Kalau nanti menyangkut pengamanan itu silakan nanti ada bidang dia ya. Saya sebagai tim investigasi di bidang bagaimana sebenarnya pelaksanaan sepak bola ini di Malang. Jadi sebenarnya ini adalah ungkapan kekecewaan anak-anak Arema. Orang Arema itu kompak, baik-baik semua. Dia kecewa 3 kali berturut-turut kalah. Penggemar mereka itu puluhan ribu Arema nih. Ada sekitar puluhan korwil. Ada 306 korwil. Saya melihat dengan Persib dalam Liga minggu lalu, Liga 1 2022-2023 kalah. Dengan Persija kalah. Dengan Persebaya kalah. Dalam 23 tahun tidak pernah kalah dengan Persebaya di kandang. Ungkapan ini sering terjadi. Dalam waktu Persib juga kalah, masuk lapangan. Dengan Persija kalah. Ini juga begitu. Mereka datang ribuan, turun semua. Karena turun, tentu polisi juga tidak mau kecolongan. Tentu dia harus lihat, wah ada pemain di dalam lapangan, ada official di lapangan, ada perangkat pertandingan di lapangan. Ya. Maka mereka langsung datang mengusir para pemain yang sudah ribuan ini. Oke. Pertama ratus meningkat. Pak Erwin, mohon maaf saya potong Pak. Tadi poin dari Mas Jainal adalah kenapa kemudian, apakah ada mungkin bisa dijelaskan kepada kami orang awam, bagaimana koordinasi antara para stakeholder, antara penyelenggara, panitia pelaksana, PSSI dengan aparat keamanan. Poin saya adalah terkait dengan yang Mas Jainal bilang tadi, seharusnya aturan atau standar untuk tidak menggunakan gas air mata atau bahkan membawa senjata ke dalam stadion itu sudah tersosialisasikan. Artinya semua stakeholder tahu tuh. Jadi gak ada polisi yang bawa senjata dan menggunakan gas air mata. Apakah itu dilakukan sebelum pertandingan, Pak? Ini kejadian ini membuka mata kita semuanya, penyelenggara, penonton, penggemar maupun pihak kepolisian. Nanti saya terus terang bukan di bidang investigasi tentang keamanan. Nanti ada yang berjalan. Tapi memang dengan ini kita ada ambil poin salah satu adalah bagaimana statuta FIFA itu disosialisasikan kepada semua klub dan juga kepada aparat keamanan. Memang kalau kita melihat statuta FIFA tidak bisa bulat-bulat kita terapkan di sini di Indonesia, tidak bisa. Di negara maju, steward itu, safety and security officer itu sudah kuat, sudah siap, sudah lengkap dengan semua peralatannya, dengan semua aturannya. Sehingga kalau kita lihat di luar itu polisi tidak ada dalam ring bola, di luar dia. Yang ada situ adalah steward namanya. Ya. Tapi kita udah punya steward enggak? Semua klub belum tentu. Adapun hanya nama, kesiapan tentang peraturan apa semua tentu dia belum cukup. Saya melihat ini panpel ini, maka saya hukum dia seumur hidup. Karena dia tidak tahu tugasnya. Dia lalaikan tugasnya. Ya. Sehingga macam tadi saya katakan FIFA satu tidak boleh gas. Itu lama-lama harus kita sosialisasikan memang. Tapi udah siap enggak? Polisi itu ada di luar. Ya. Ya. Jadi Pak, ini memang perlu dengan langkah ini ada perlu pertemuan sosialisasi kepada semua klub, kepada semua aparat keamanan, ya, termasuk aparat penegak hukum. Mari siapkan steward. Anda, polisi Anda di luar nanti sosat. Siapkan steward, tapi betul-betul kuat. Kalau hal yang tidak bisa terkendali lagi, come on, polisi masuk. Baik, saya nanti akan minta tanggapan dari Mas Anton, tapi sudah terhubung secara virtual ada Mas Dadang Hindarto, Aremania nih. Aremania, selamat malam Mas Dadang.
Tampaknya masih di mute Mas, mungkin di device-nya bisa di unmute terlebih dahulu supaya suaranya bisa kami dengarkan. Iya, siap. Sudah Ya. Mbak. Oke, Mas Dadang Indarto, Aremania. Mas, ada informasi yang beredar bahwa Aremania itu benar ada yang mendapatkan ancaman pasca investigasi kasus ini, Mas? Kalau yang kami dengar iya ada. Yang kami dengar iya ada. Tapi kepastiannya kita belum tahu. Cuman informasi yang kami terima juga yang bersangkutan sudah dilepaskan, namanya Kelvin, anak Panjen. Nah, itu yang pengunggah TikTok yang lagi viral ketika berdesak-desakan di pintu keluar G13. Sudah ada komunikasi setidaknya dengan Mas Dadang sendiri apa yang ditanyakan atau dimintai keterangan soal apa yang bersangkutan? Saya nggak tahu. Tidak ada informasi perihal itu. Oke. Nggak ada informasi perihal itu. Jadi saya hanya ada di stadion waktu terjadi chaos itu. Dan saya mengetahuinya itu. Oke, berarti Mas Dadang mungkin bisa cerita kepada kami karena kami semua tuh hanya bisa lihat di video, ada di media sosial, kami lihat mungkin Mas Dadang bisa melihat secara utuh. Tepatnya seperti apa Mas? Betul, karena kan masih ada kontroversi atau beda pendapat nih. Ada yang bilang karena duluan ada Aremania yang turun atau mendekat ke para pemain di lapangan, baru kemudian ada mitigasi dari pihak kepolisian. Atau apa yang Anda lihat di sana? Ya baik, terima kasih. Salam satu jiwa, Arema, salam satu bangsa, Indonesia, NKRI, harga mati. Sebelumnya, terima kasih buat TVRI. Kalau untuk menceritakan sebenarnya saya udah males Mbak. Sajane aku udah males. Karena apa saya malesnya? Toh saya nggak mau mengingat hal-hal yang seperti itu. Saya nggak mau mengingat memori yang sangat kelam yang tidak akan terlupa sepanjang hidup saya. Saya nggak akan pernah mengingatnya itu. Emang nggak mau. Waktu itu tepat setelah peluit wasit ditiup 3 kali dan pemain Persebaya sudah meninggalkan lapangan. Pemain Arema menuju ke tengah lapangan hanya untuk meminta maaf. Jadi istilahnya cuma gini aja ke penonton. Bahwasanya mungkin kalau kami mengartikan itu maaf kami kalah dengan rival kalian. Ya. Jadi setelahnya ada 2 teman kami dari sektor timur itu turun 2 orang hanya merangkul kepada pemain Arema. Tolong, hanya merangkul kepada pemain Arema dan ofisial. Ya. Tidak ada tindakan penyerangan kepada pemain, kepada ofisial, apalagi kepada pemain Persebaya. Itu hoak yang paling besar. Itu hoak. Setelahnya beberapa penonton juga turun hanya ingin memberikan juga motivasi kepada pemain. Disitulah aparat sudah mulai, teman-teman dari polisi, teman-teman dari TNI mengusir kami untuk kembali. Oke, kami kembali. Bahkan teriakan-teriakan dari supporter-supporter juga, rep, Bali O, rep, Bali O, Bali O. Mereka kembali nurut. Dan ketika dalam kembali ke tribun, teman-teman aparat, teman-teman polisi, teman-teman TNI sudah melakukan tindakan represif. Dengan memukul pakai tongkat dan menendangi supporter-supporter. Setelahnya semacam bom asap atau gas air mata yang pertama ditembakkan ke lapangan. Nah, yang ini sudah tembakan kedua kalau nggak salah yang itu. Ini yang lagi di layar ya Mas. Setelah tembakan gas air mata ke arah tribun, yang pertama adalah di sektor timur.
Setelah sektor timur, ditembakkan lagi ke sektor utara, baru ke sektor selatan. Itu tembakan gas air mata yang pertama ke arah tribun. Yang kedua, itu teman-teman masih belum begitu panik, dan gas air matanya baunya masih belum begitu yang dahsyat, belum. Ya. Ke tembakan yang kedua diarahkan ke tribun hampir bersamaan mulai dari gate 1 sampai gate 14. Tapi nggak anu ya, artinya mutar gitu, hampir bersamaan. Di situ gas air mata yang kedua baunya sangat menyengat dan di kulit itu terasa sakit. Nah, di situ teman-teman sudah panik. Mereka berebutan turun mencari pintu-pintu yang dibuka. Anehnya, sesuai standar atau SOP yang dikeluarkan oleh PT LIB dan juga FIFA, 10 sampai 15 menit sebelum pertandingan selesai itu harus dibuka. Tertutup. Pintu tertutup. Ya. Dan akhirnya pintu 13 itu bisa dibuka. Pintu 13 dibuka hanya satu pintu dan cukup dibuka dilewati oleh orang satu. Saya cerita yang sektor selatan ya, kebetulan karena saya ada di selatan. Nah, setelahnya mereka bisa keluar di depan loket-loket itu, pintu-pintu keluar itu. Pagar barikade masih ada, itu yang juga menyulitkan untuk proses evakuasi. Nah, saya bisa selamat bagaimana? Setelah tembakan yang ketiga, asap itu sudah agak tipis, saya berlari naik ke arah tribun berdiri hanya ada di Stadion Gajayana, ada pagarnya tinggi. Saya naik pagar itu, saya turun, saya nggak lari ke tengah lapangan, saya keliling mencari pintu yang bisa untuk saya selamat. Akhirnya saya nemu pintu sebelah pintu VIP yang biasanya untuk evakuasi atau mobil ambulan masuk. Itu saya jejak, saya tendang, buka sedikit sekali, hanya untuk satu badan saya dengan miring saya lewat. Begitu saya bisa keluar, saya melihat teman-teman saya di sana sudah semua sakaratul maut. Teman-teman saya semua sudah banyak yang patah tulang. Teman-teman semua sudah ada yang meninggal. Saya lari ke pintu 13, disitulah kuburan massal mereka. Saya menolong orang, satu, kepalanya berdarah, belakang kepala berdarah. Saya seret dia, saya bopong, saya selamatkan, waktu itu masih megap-megap. Waktu itu masih najak. Setelah saya turunkan, beliaunya sudah almarhum. Anehnya ketika meninggal, wajah seketika itu hitam. Mata melotot, kayak di mulut ini kayak keluar semacam busa, tapi nggak kental banget busanya. Di situ saya sudah mulai panik, teman-teman sudah saling menyelamatkan. Saya nyari pertolongan kepada Bapak TNI, Bapak Polri, nggak ada yang berkenan. Saya lari lagi di sana, saya menemukan teman saya juga, saya menyelamatkan teman saya juga. Namanya almarhum Donald. Saya bopong juga, tapi sudah dalam kondisi meninggal dunia juga. Saya panik, saya lari ke sana ke sini, lalu nggak tahu bagaimana caranya. Teman-teman saya ada yang sampai menjebol ventilasi kamar mandi di G13 itu, jebol pakai cor-coran yang biasa untuk pembatas parkir itu. Teman saya mengintip di situ, sudah banyak jenazah juga di situ. Akhirnya saya menemukan 4 jenazah
2 juga masih sekarat. Yang 4 jenazah ini saya bawa ke pintu utama VIP. Sama yang namanya Mas Iwan. Mas Iwan ini komandan kami di Kopassus. Saya bawa ke pintu utama VIP. Saya pikir hanya teman-teman kami yang ada di Tribun Selatan yang meninggal. Dan di situ sudah ada 3 jenazah. 3 jenazah. 1 jenazah kepolisian dari Polres Trenggalek atau Tulungagung itu, dan 2 jenazah perempuan. Saya berpikir lagi, 7 yang meninggal. Padahal tahun 2018 itu lawan Persib pernah. Saya lanjutkan lagi nanti yang musuh lawan Persib nanti kita ceritakan nanti. Setelah itu saya nangis, saya gedor-gedor pintu, saya mencari yang namanya Pak Abdul Haris selaku Panpel. Saya mencari yang namanya Pak Verly selaku Kapolres. Belum ada yang nongol sama sekali, sampai saya lari ke loker pemain. Tahukah panjenengan semua di loker pemain ada kurang lebih 5 kalau enggak 6 supporter yang juga tewas ada di loker pemain itu. Yang menyelamatkan Adam Alis, Apel Kamara, Dendi Santoso, Alfarisi yang menolong mereka. Mas Dadang, ya tampaknya ada gangguan teknis, tapi saya sengaja tidak ingin memotong cerita. Itu juga ya, masih megah-megah. Teman saya, Mas, di sana ada jenazah banyak. Di mana? Di musola VIP, Mas. Saya lari ke musola VIP. Di sana kayak pindang, Mbak. Kayak pindang, kayak ikan dijemur. Kayak ikan dijemur. Banyak, Mbak. Penuh itu musola VIP, Mbak. Di depan musola VIP itu ada ruangan, di situ ada jenazah. Di pintu keluar VIP juga ada jenazah banyak. Dan zolimnya, kenapa mereka ditutupi dengan kerdus? Mereka bukan korban kecelakaan, mereka supporter yang beli tiket. Tiketnya mahal loh ya. Mereka supporter yang beli tiket. Apa salah kami Aremania kepada negara ini apa? Apa salah kami Aremania kepada kalian? Apa salah kami kepada PSSI? Apa salah kami kepada Arema sendiri? Sampai kami diperlakukan seperti ini. Banyak, Mbak. Teman saya ngitung waktu itu yang masih di pintu utama VIP itu sekitar 67. 67. Dan setelah itu evakuasi untuk korban yang luka. Korban luka semua sudah dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya yang korban luka dibawa ke rumah sakit. Mohon maaf, tahu kapan jenengan semua juga bahwasannya korban-korban itu ditumpuk gak karu-karuan, Mbak. Dimasukkan ke truk, hanya dibuang das, ditumpuk, dibawa ke rumah sakit. Sebentar, Mbak, jangan dipotong. Saya ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Saya ingin mematahkan statement dari Kapolda, saya ingin mematahkan statement dari Prof. Mahfud MD bahwa kami menyerang. Demi Allah, demi Rasulullah tidak ada serangan itu kepada aparat. Setelahnya, baru kami ikut membantu pihak TNI untuk mengevakuasi teman-teman kami ke rumah sakit. Sampai kurang lebih jam 3 kurang seperempat, itu semua sudah steril. Dari jenazah kami ikut menyisir juga, mencari barangkali ada jenazah-jenazah saudara-saudara kami. Alhamdulillah sudah tidak ada, semua sudah teratasi. Kami pulang, mau ke rumah sakit umum daerah Kanjuruhan, sudah penuh. Hanya mau melihat aja saudara-saudara kami. Di rumah sakit Wafa sudah penuh, dan di rumah sakit Teja, Allahu Akbar. Namanya jenazah itu ditaruh di parkiran motor, tanpa ditutupi, tanpa apa, digletakno koyok ngono iku. Koyok sebab tak PT belean ae wari dibelet terus didele. Tidak ada manusiawinya. Atau mungkin karena kalut, atau mungkin karena nggak ada ruangan, tidak tahu. Tapi tolonglah, mereka itu juga warga negara Indonesia.
mereka-mereka itu juga memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi aturan yang ada di negara Indonesia. Tetapi kenapa diperlakukan seperti ini? Kami nggak mau menuntut apa-apa, Mbak. Bukan hanya pencopotan, enggak. Kami hanya ingin keterbukaan. Ayolah, mumpung di sini ada Komdis PSSI, tolonglah, jangan saling melempar tanggung jawab, jangan saling menyalahkan satu sama lain. PSSI menyalahkan polisi, polisi menyalahkan ini, panpel menyalahkan ini menyalahkan ini. Janganlah, sudahi. Kita bersama-sama berpikir cari solusi ini bagaimana. Ini bukan kasus nasional loh. Ini kasus internasional. Itu yang harus digarisbawahi. Saya tidak ingin memojokkan si B, si C, institusi A, institusi B, institusi C. Enggak. Kami hanya ingin keadilan, kami hanya ingin keterbukaan. Baik itu data teman kami yang sudah meninggal, data teman kami yang meluka-luka. Dan kenapa pintu itu ditutup, kenapa harus ada gas air mata, siapa yang menyuruh. Itu aja. Dan satu informasi Pak Komdis, informasi yang kami dengar bahwasanya Panpel juga sudah melayangkan kepada PT Liga Mas Dadang? dan untuk merubah 20.00. Apa? Kalah sama sinetron. PT LIB yang bayar mereka, punya hak siarnya juga itu. Kenapa harus ngalah dengan sinetron? Ada apa ini? Apakah sudah sistem atau seperti apa? Itu. Oke. Saya hanya ingin semua terbuka, semua saling bergandeng tangan, nggak usah saling menyalahkan. Dan untuk teman-teman dari supporter lain, dari seluruh Indonesia, atas nama Aremania kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respeknya, atas doanya untuk kami. Baik. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, kita tuntaskan ini bersama-sama. Baik. Dan untuk para pengamat, tolong jangan asal statement, hargai, punyailah rasa empati. Semoga permasalahan ini segera selesai. Ayo kita duduk bareng, ayo kita bicara bareng dengan kepala dingin. Dan satu lagi, mungkin Prof. Mahfud saat ini sudah juga melihat, tolong Prof, masukkan kami Aremania dalam tim TPGIF. Apakah bisa Anda objektif kalau kami Aremania tidak masuk ke situ? Konsen. Saya yakin itu omong kosong kalau masalah objektivitas kalau tidak ada Aremania. Baik Mas Dadang. Tinggi. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu bangsa, Indonesia. NKRI. Salam satu jiwa. Mas Dadang, terima kasih. Terima kasih, saya sengaja tidak memotong atau memberikan pertanyaan lagi kepada Mas Dadang karena waktu diberikan kepada Mas Dadang untuk mengeluarkan isi hati, dan tadi sudah ada beberapa hal yang harus juga saya perbincangkan dengan narasumber lain, termasuk dengan Pak Erwin dan juga Mas Anton dan Mas Indro. Kami jeda terlebih dahulu, sejedah kami akan kembali untuk Anda.